Oi, Cakalele bye-bye, panemo Cakalele katrada. Langkah penari Cakalele berderap selaras alunan tifa. Inilah tarian khas Maluku yang syarat simbol filosofis dan semangat patriotik. Uniknya lagi, tiap kampung adat di Kepulauan Banda, Maluku Tengah memiliki perbedaan pada gerak, kostum, dan iringan musik yang juga berbeda dengan tari Cakalele di daerah Maluku lain. Yang berbeda lagi, tarian Cakalele di Kepulauan Banda baru bisa ditampilkan setelah melewati serangkaian ritual adat yang disebut buka kampung. Banda telah masyhur sebagai negeri rempah sejak ratusan tahun silam. Kepulauan ini menjadi incaran pedagang mancanegara pada masa kejayaannya yang memicu monopoli perdagangan dan penjajahan oleh bangsa asing. Sempat mengalami masa kelam penjajahan, namun kini Banda menjelma menjadi mini archipelago yang gemar Ripalo Jinawi, dilimpahi kekayaan alam, sejarah, seni budaya, tradisi, serta adat istiadat hasil asimilasi berbagai suku bangsa. Sebagian masyarakat Banda, terutama yang berada di kampung adat, masih memegang teguh tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Tradisi yang penuh warna telah membudaya, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di 8 kampung adat yang tersebar di 4 pulau di Banda, yaitu Pulau Banda Neira, Pulau Banda Besar, Pulau Ai, dan Pulau Hatta. Ritual buka kampung adalah salah satu tradisi yang masih melekat. Tradisi ini dilakukan jauh hari sebelum menggelar suatu acara besar. Namun sebelum dilakukan ritual buka kampung, sebagai langkah awal Dewan Adat yang terdiri dari tokoh adat, imam dan kepala desa mengadakan rapat di rumah adat untuk menyepakati keterlibatannya. Makanya untuk sampai ke tingkat pelaksanaan acara adat itu dimulai dengan kebijakan dari kepala desa, bersama-sama dengan lembaga adat. Mereka saling duduk berbincang. Bahasa adatnya itu kita buatkan makeno panitia. Artinya itu membuat sebuah panitia kecil sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan adat istiadat. Pertama barangkali kami membuat satu forum rapat Dewan Adat. Kita setuju atau tidak kita dulu. Yang awalnya pertama kita mulai dengan musyawarah orang adat, cari kesepakatan. Langkah awal itu musyawarah dulu. Usai Dewan Adat menyepakati keterlibatan di acara besar, masyarakat adat pun bahu-membahu mempersiapkan ritual buka kampung. Selama pelaksanaan ritual adat, biasanya selama sepekan, semua pihak yang terlibat harus menjaga kebersihan, baik bersih hati, pikiran, maupun lingkungan. Buka kampung adalah suatu bahasa isyarat yang menunjukkan kepada kita bahwa kita melakukan permohonan izin. Yang pertama kepada Yang Maha Kuasa, yang kedua kepada leluhur, yang ketiga kepada orang tua-tua, agar pekerjaan kita ke depan itu diberkahi dan diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Buka kampung itu tidak diharuskan untuk semua desa, tidak. Tapi desa-desa yang termasuk desa adat saja. Bapak Imam baca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang pertama melindungi daripada keturun punya kegiatan dulu, jauh dari segala mara bahaya, tambah kekuatan, kesehatan, sehingga keturun pelaksanaan ini Allah jauhkan dari segala mara bahaya. Selanjutnya masyarakat adat mulai menyiapkan benda atau properti pendukung ritual, yaitu janur atau daun kelapa muda, bunga 7 rupa, dan pernik sesajen. Semerbak wangi dupa mengiringi doa-doa yang didaraskan oleh masyarakat adat di ritual buka kampung yang diadakan di rumah adat selepas Isya. Bapak adat membuat tampa siri atau wadah seperti mangkuk, menganyam 11 helai janur atau daun kelapa muda yang melambangkan jumlah 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Mama adat meronce bunga untuk hiasan tampa siri, lalu mengisinya dengan sesajen, gambir, pinang, daun sirih, kapur, tembakau yang menyimbolkan 5 penggalan waktu. Setelah selesai, seluruh tampa siri diletakkan di sebuah ruang atau di meja prom di rumah adat. Lalu keesokan harinya dibawa ziarah ke sejumlah makam leluhur.
Pagi menjelang, rombongan bapak adat dan pemuda siap berangkat. Berjalan tanpa alas kaki dari rumah adat sambil membawa tampa siri menuju tempat ziarah di sekitar kampung adat. Sesampainya di makam, mereka mendoakan arah para leluhur dan menabur bunga, lalu meletakkan tampa siri di sisi makam. Kemudian perjalanan dilakukan ke makam leluhur yang lain. Banyaknya tampa siri dibuat sesuai dengan jumlah lokasi makam. Kampung Baru misalnya, menyiapkan 7 tampa siri, sedangkan di Kampung Waer hanya 3 tampa siri. Sementara Kampung Lontor menyiapkan 21 tampa siri. Usai buka kampung, barulah masyarakat adat dibolehkan mengadakan latihan tari cakalele. Pada saat yang sama juga ada latihan perahu belang atau kora-kora. Semua itu untuk persiapan menghadapi acara besar, yaitu Muhibah Budaya Jalur Rempah, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ada perbedaan jumlah penari cakalele. Penari di kampung adat yang tergabung dalam kelompok Orsia atau orang 9 berjumlah 9 orang. Penari di kampung adat yang tergabung dalam kelompok Or5 terlihat di Kampung Baru, Kampung Ratu, Kampung Waer, Kampung Selamon, Kampung Nama Sawar, juga kampung adat di Pulau Ai. Mengapa kampung adat sekaligus mengadakan latihan tari cakalele dan perahu belang? Karena menurut tetua adat setempat, keduanya adalah satu paket ritual yang sakral. Keduanya juga sama-sama seni yang mengusung tema perang dan menampilkan semangat patriotik. Yang satu perang di darat dan satunya lagi perang di laut. Tarian ini merepresentasikan perlawanan terhadap penjajah yang dikemas dalam seni budaya. Adanya budaya adat yang berupa cakalele itu harus ada dengan belang. Karena adanya adat dibawa oleh belang. Makanya kita butuh waktu 1 minggu. Dimulai dengan pembukaan kampung sampai pada saat buka puang. Di dalam masa itu terjadi pembinaan bukan saja secara fisik, tapi ada pembinaan secara moral untuk saling menghargai, saling tahu tata krama. Yang tua menghargai yang adik dan yang adik pun harus menghormati kepada yang tua. Adat itu ada akhlaknya. Dari akhlak itu timbul keagamaannya. Setelah menggelar ritual adat buka kampung serta latihan tari cakalele dan perahu belang, berikutnya masyarakat adat mengadakan ritual buka puang di rumah adat. Lazimnya buka puang dihelat 1 atau 2 hari menjelang acara besar, dengan prosesi membuka jantung kelapa, memasang gerbang bambu dan mendirikan kubah bambu. Setelah dibuka, puang diletakkan di meja prom di sebuah ruang tertutup di rumah adat, bersisian dengan benda-benda pusaka, properti tari cakalele dan perahu belang. Tapi acara puncaknya bukan buka kampung namanya, tapi buka puang. Ada hal-hal yang memang sangat istimewa menurut kita. Itu ada lambang-lambang adat itu didirikan. Bahasa puang di sini seperti macam seorang tuan, memang putra yang ditunggu-tunggu. Gapura berbentuk tiang 4. Kubah dari daun kelapa itu melambangkan rasul. Buka puang itu di halaman setengah malam karena apa? Ibarat manusia, sehingga puang itu ditutup. Ibarat wanita akan melahirkan, sehingga barang itu tidak bisa dirahasiakan. Ya semua kampung adat bisa begitu. Sebagian besar tokoh masyarakat adat membuka puang di ruang tertutup di rumah adat. Namun tidak demikian halnya di Kampung Waer. Puang dibuka oleh imam di ruang terbuka dan disaksikan oleh anggota masyarakat yang hadir di rumah adat. Tandanya raja mau keluar untuk keluar dari negeri. Itu maknanya sebagai mahkota raja. Usai ritual buka puang, masyarakat memasuki hari-hari tenang. Di saat itulah masyarakat tidak diperkenankan berlatih tari cakalele maupun perahu belang sampai hari-hari besar tiba. Sampai menjelang hari hanya, masyarakat akan berkumpul di Banda Neira untuk melakukan sederet acara besar, yaitu penyambutan orang Banda Eli, penyambutan peserta Muhibah Budaya Jalur Rempah, pagelaran tari cakalele dari kampung-kampung adat, lomba belang adat dan nasional.
Pagi hari suasana di pelabuhan Banda Neira ramai. Tarian Cakalele dari kampung Selamon menyambut kedatangan rombongan warga Banda Eli yang dipimpin langsung oleh Raja Banda Eli, Bashar Alimuddin Latar. Banda Eli adalah sebutan bagi warga yang bermukim satu desa di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Leluhurnya berasal dari Kepulauan Banda yang berimigrasi di era kolonial Belanda sekitar 4 abad silam. Ini merupakan kali pertama kelompok masyarakat Banda Eli bersilaturahmi secara resmi dengan masyarakat di Kepulauan Banda untuk menjalin kembali persaudaraan yang sempat terputus. Tibalah saat yang dinantikan, salah satu acara besar pagelaran Tari Cakalele. Sekalipun sempat hujan, acara ini tetap diselenggarakan di Istana Mini Banda Neira. Pagelaran Tari Cakalele diikuti oleh tim 7 kampung adat di Kepulauan Banda, yaitu Kampung Baru, Kampung Namasawar, Kampung Ratu atau Diwarna di Banda Neira, juga Kampung Lontor, Kampung Selamon, dan Kampung Wair di Banda Besar, serta Kampung Adat Pulau Ai. Yang mengagumkan, tiap kampung adat di Banda memiliki kekhasan atau versi Tari Cakalele sendiri. Bagaimana terlihat pada gerakan, model dan warna kostum, properti serta alat dan nada musik pengiring yang berbeda satu sama lain. Tari Cakalele pun menjadi identitas setiap kampung adat. Salah satu elemen tarian yang mencolok, hanya penari Cakalele dari Kampung Baru dan Kampung Lontor saja yang tidak memakai sunting atau hiasan bunga di bibir. Menurut tetua adat setempat, penggunaan sunting tak lain sebagai pengingat untuk selalu menjaga lisan, sebagai gambaran raga dan jiwa kesatria yang sesungguhnya. Secara umum di tiap pementasan Tari Cakalele, selain penari dan pemusik atau penabuh tifa dan gong, juga tampil pemegang gerbang bambu, pemuka adat, serta mai-mai yang melambangkan kesetiaan perempuan menantikan pasangannya yang sedang berjuang. Lazimnya, penari Cakalele berjumlah 5 orang, kecuali di Kampung Lontor ada 9 orang. Di tiap atraksi ada personel yang berperan sebagai kapitang juga malesi, masing-masing bersenjatakan tombak dan salawaku. Tari Cakalele memang merepresentasikan perjuangan masyarakat Banda melawan penjajah. Tari perang yang syarat falsafah dan semangat patriotik, berani dan pantang menyerah. Itu bukan sekedar tarian, tapi itu menunjukkan sikap seorang masyarakat yang punya tanggung jawab dalam adat istiadat. Masing-masing ada punya khas tersendiri. Baik juga yang sebelah kanan, Malaysia kanan, Malaysia kiri punya khasnya tersendiri. Tidak yang di belakang pakai yang di muka nggak bisa, yang di kanan pakai yang di kiri nggak bisa. Hitam itu melambangkan kebesaran, merah itu berani, kuningnya kesucian, hijau melambangkan kita punya kaitan kehidupan ekonomi yang ada di sini, pohon-pohon itu lambangkan itu sudah untuk perekonomian. Urbalan Tampi dengan dia punya Malaysia itu menggunakan gelang. Kalau Urbalan Tengah dia pakai rantai. Simbol itu adalah adat perempuan. Jadi kalau kampung adat lain tidak menggunakan. Semua menggunakan pakaian itu harus jahit di badan sampai dengan kepala. Jadi kita punya kepala itu harus dibungkus, jahit di kepala. Selain mengikuti festival Tari Cakalele, 6 kampung adat di Banda juga mengikut sertakan timnya di lomba olahraga tradisional belang adat dan nasional. Sang juara 1 belang adat, siapa lagi kalau bukan juara bertahan Joko dari Kampung Selamon, sedangkan juara 1 belang nasional juga juara bertahan Merpati Putih dari Banda Neira. Sepanjang garis start sampai finish di dermaga depan Istana Mini Banda Neira, masyarakat antusias menonton dan meneriakan yel-yel. Tak hanya menyesaki garis pantai, mereka juga memberikan dukungan untuk tim favorit dari atas perahu motor. Falsafah Tari Cakalele terus dijaga oleh masyarakat adat di Banda dan diestafet dari generasi ke generasi. Tak hanya pemuda yang terlatih, bahkan bocah kecil pun lentur menarikan karena terbiasa melihat di momen-momen di kesehariannya. Begitupun tradisi perahu belang adat, selalu ada generasi penerus yang selalu menjadi pendayungnya. Menanamkan kecintaan pada budaya yang menjadi identitas tanah yang dipijak adalah sebentuk niatan luhur untuk melestarikan karsa warisan nenek moyang.
Kini, saatnya bagi masyarakat adat di Banda untuk melakukan ritual tutup kampung. Setelah tutup kampung, pada hari-hari berikutnya anggota masyarakat adat tidak diperkenankan untuk mementaskan tari cakalele ataupun melajukan perahu belang. Hingga pada suatu hari nanti diadakan buka kampung lagi. Tutup kampung. Setelah acara ritual ada semua selesai, doa aman terkendali begitu dia, jauh dari segala mara bahaya. Aksesoris yang ada di kampung, dari mulai gerbang di luar sampai tiang bendera, sampai dengan pakaian-pakaian ini disimpan kembali. Daun-daun kelapa, terus bambu-bambu itu ditanam di dalam bumi. Tradisi ini merupakan sebuah harta. Kalau memang ditanya seberapa kamu harus kita lestarikan sampai mati. Saat bendera-bendera diturunkan, saat kubah dan gerbang bambu dirobohkan, saat tari maruka dipentaskan, saat penari cakalele mencium kuat, saat itulah tanda berakhirnya segala ritual adat. Buka kampung dan tutup kampung bukan sekedar ritual, tapi jadi momen bagi masyarakat adat untuk meneruskan tradisi ke generasi selanjutnya. Tak ubahnya lembaga yang mengukuhkan keberadaan penari cakalele, pendayung perahu belang, mai-mai, orlima, orsia, musik tradisional dan pemainnya serta elemen budaya lainnya. Semua inilah yang membentuk karakter dan identitas Kepulauan Banda. Buka kampung menjadi simbol keberlanjutan tradisi dari masa ke masa.